Teman-teman, jumpa lagi dengan saya ya. Ini saya akan kembali memberikan tips ataupun boleh juga disebut tutorial ya. Jadi kasusnya kali ini adalah bagaimana cara mengatasi buoyancy negatif. Buoyancy itu dalam bahasa Indonesia daya apung ya. Daya apung negatif itu artinya badan yang mudah tenggelam. Nah, dalam kasus ini tadinya saya mau ngajarin ini seseorang namanya Catriel ya. Ayo kita lihat teman kita ini, tadinya dia pengen diajarin gaya bebas. Terus saya tes dulu. Biasanya selalu saya tes gaya dada, kemudian saya tes juga apakah dia punya basic gaya bebas juga. Jadi ayo kita lihat bareng-bareng ya. Nah, setelah kita perhatikan ya gaya dadanya Catriel tadi, sebetulnya sih gimana ya, gerakannya sudah cukup terkoordinasi meskipun kurang kurang cocok sama gerakan yang saya ajarkan, tapi yang jelas dia bisa lah, udah nggak apa-apa. Tapi yang ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya, dia itu kelihatan sekali mudah tenggelam ya. Jadi saya langsung menyimpulkan dia itu buoyansinya negatif, jadi badannya akan cenderung tenggelam. Nah, kemudian saya lanjutkan aja, saya mau tes dia bisa nggak gaya bebas, mana tahu dia pernah nyoba-nyoba. Ayo kita lihat sekalian. Nah, ternyata setelah kita lihat gaya bebasnya dia, sebetulnya sih lumayan gitu ya. Cuman memang sih apa namanya, yang kelihatan nggak enak dilihat itu kakinya dia cukup tenggelam. Jadi jadinya kurang kurang streamline ya. Body orang renang itu kan bagusnya lurus gini. Dia kakinya cenderung turun. Kemudian oke, fix ya. Sekarang masalahnya itu pasti buoyancy. Tapi untuk memberi pengertian ke Catriel bahwa buoyancy dia negatif, kemudian memberikan dia solusi selanjutnya, maka saya perlu melakukan tes lain ya. Jadi sekarang saya suruh coba dia renang gaya dada, tapi gerakan kaki aja, tangannya lurus di depan ya. Dengan posisi natural dia, yang bagaimana dia sehari-harinya kayak apa sih gitu. Saya belum ngasih instruksi apa-apa. Coba kita lihat bagaimana dia menggerakkan kaki saja pada gaya dada. Kita lihat ya. Nah, ternyata bisa kita lihat bahwa ketika saya suruh dia menggerakkan kaki saja, ternyata badannya dia itu total tenggelam di dalam air. Jadi nggak pernah entah punggung kepalanya atau punggung badannya sekali-sekali nongol gitu, nggak pernah. Jadi dari situ itu kesimpulan saya semakin kuat bahwa buoyancy-nya dia itu negatif ya. Nah, selanjutnya saya berikan solusi begini. Kalau orang buoyansinya negatif, maka dia harus membuat pelampung tambahan ya. Pelampungnya manusia itu seperti saya sebut sebelumnya ya, di video-video sebelumnya. Pelampung natural kita itu adalah satu, lemak tubuh. Yang kedua adalah udara di paru-paru. Nah, lemak tubuh tentu saja saya nggak bisa nyuruh Catriel untuk makan lemak banyak-banyak, karena hari ini juga dia harus bisa mengapung gitu kan. Maka pilihan kedua yang saya ambil yaitu saya suruh dia mengambil napas lebih banyak, sehingga paru-paru di dalam tubuhnya itu membesar. Itu akan menjadi pelampung bagi dia. Sekarang saya suruh dia kembali menggerakkan kaki gaya dada dengan tangan di depan, tapi kali ini dengan dada penuh dengan udara ya. Ambil napas dalam-dalam terus ditahan. Kita lihat bagaimana hasilnya.
sekarang terlihat kan bahwa setelah saya suruh dia mengembangkan dadanya secara penuh, mengisi paru-parunya penuh dengan udara, maka bagian belakang tubuhnya ya, termasuk mulai dari kepala sampai punggung itu udah berada di permukaan air ya. Jadi kesimpulannya udah pasti bahwa dia memang membutuhkan pelampung alami berupa paru-parunya dia gitu. Kemudian selanjutnya saya suruh dia melakukan gerakan gaya bebas ya, kali ini masih dengan menahan napas. Kita lihat apakah dia akan mengapung lebih tinggi daripada gaya bebas dia sebelumnya. Ayo kita perhatikan. Nah, sekarang teman-teman bisa memperhatikan bahwa Katrial sekarang sebagian tubuhnya yang bagian belakang itu sudah terlihat di permukaan air ya, termasuk kakinya kadang keluar sedikit ya, berkecipak di air. Itu nggak apa-apa, normal. Yang jelas sekarang badannya dia lebih streamline ya, lebih lurus gitu kan, dibandingkan awal-awal yang tenggelam ya. Silakan dibandingkan lagi dengan awal tadi. Jadi kuncinya itu menahan napas, terus yang ini ya, yang penuh gitu ya, ambil napas yang penuh. Kalau perlu sampai dadanya sesak, berarti paru-paru kita penuh dengan udara seperti itu. Nah sekarang bagaimana? Kalau renang kan kita nggak mungkin tahan napas terus menerus, pasti kita butuh mengambil napas. Iya betul. Jadi sekarang ketika kita mengambil napas ya, sesaat sebelum mengambil napas, disitulah kita menghembuskan napas. Jadi contohnya seperti ini. Biasanya nih, Katrial juga ya, dia akan menghembuskan napas itu ketika dia mengayunkan tangan kiri. Jadi seperti ini urutannya. Ini yang sebelumnya ya. Ambil napas, habis itu tangan ke depan, habis itu dia akan buang napas. Seperti itu. Terus tangan ke depan, dia ambil napas. Nah sekarang dia tidak boleh begitu lagi. Dia harus banyak-banyak menahan napas. Kemudian kapan buang napasnya? Seperti ini. Jadi dia ambil napas, terus habis itu ditahan napasnya. Terus tangan kiri gerak, masih ditahan. Habis itu tangan kiri di depan, baru dibuang napasnya. Baru ambil napas. Seperti itu. Nah mudah-mudahan teman-teman jelas ya, bisa memahami itu. Jadi itu juga bisa dia terapkan dalam gaya dada. Jadi jangan buru-buru membuang napas, tapi buang napasnya itu adalah sesaat sebelum mengambil napas. Sehingga ketika kita sedang di air berenang, ya hampir setiap saat dada kita itu penuh dengan udara. Hanya saat membuang dan mengambil itu saja tekor sementara, sebentar, hanya mungkin kurang dari 1 detik. Gitu langsung penuh lagi seperti itu ya. Sekali lagi ya, balik sini. Jadi tentu saja ini hanya berlaku untuk teman-teman yang buoyancy atau daya apungnya negatif ya. Untuk teman-teman yang buoyansinya positif ya, mungkin nggak terlalu penting untuk manajemen napas ini. Pengaturan napas terserah kapan saja, mau dibuang langsung gitu nggak apa-apa. Yang badannya gampang-gampang apung itu ya. Jadi itu ya, sebetulnya kalau melihat dari kesimpulannya ya, orang yang banyak lemak itu kadang-kadang dipandang negatif ya. Tapi kalau lagi belajar renang, lemak itu saya pandang positif gitu, karena mempermudah orang untuk belajar renang gitu. Baik teman-teman, mudah-mudahan informasi dari saya kali ini bermanfaat.
Jadi silakan dipraktekkan ya yang tutorial kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Stop recording.